Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Aralin, of course di Hera Aralin. Selamat datang lagi di YouTube channel aku bersama video baru aku dan I think like udah kayak semingguan aku nggak update dan sorry banget kenapa aku sempat ngilang beberapa hari ini karena jujur aku sakit minggu kemarin. Dan kenapa aku sakit ini semacam pengalaman ya, dan mungkin kalian bisa menjadikan ini sebagai pelajaran. Meskipun kita sedang mengejar sesuatu, entah itu belajar, cita-cita atau apa, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kesehatan. Karena kemarin aku tuh sakit gara-gara kelebihan nge-push diri buat belajar, terus akhirnya aku kurang tidur dan juga agak ceroboh dalam makanku, dan akhirnya dalam waktu bersamaan asam lambungku kambuh, terus demam, sakit kepala banget, sama anemia aku kambuh guys. So ya kayak gitulah. Dan ada apa dengan hari ini? By the way, hari ini panas banget. Aku itu tinggal di Sragen. Sragen itu Jawa Tengah yang paling timur, dekat dengan Jawa Timur, berbatasan dengan Jawa Timur. Dan hari ini sumpah ini panas banget. Aku rekaman jam 1:30 siang dan ini panas banget. Ngomong, gimana kabar kalian untuk akhir tahun 2025 ini? I hope you are all happy guys dan siap untuk menyambut tahun baru, dan aku yakin tahun ini kalian udah lebih baik daripada 1 Januari 2025 ini. Oke, dan untuk hari ini aku akan sedikit happy aja sih, karena seperti di thumbnail yang udah kalian lihat, aku udah menyiapkan 10 pertanyaan dari Gemini dan aku bakalan menjawab. Tapi yang menjadikan ini akan sedikit spesial adalah every incorrect question and every incorrect answer yang aku kasih, aku bakalan ngelakuin push up 3 kali. Jadi setiap melakukan satu kesalahan dalam menjawab, aku bakal ngelakuin push up 3 kali. Jadi kalau dalam 10 pertanyaan aku salah semua, aku bakal kalkulasiin semua dan aku bakalan push up 30 kali di akhir video. Nah, so gimana kah keseruannya? Let's dive in. Oh ya, by the way, kalian juga bisa bantu jawab dalam hati mungkin atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat dan makin pokoknya makin. Oke guys, dan ini pertanyaannya kuisnya udah ada di layar kita bersama, dan kita mulai dari soal yang pertama. Langsung aja, jangan buang-buang waktu. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan perbedaan utama antara supervised dan unsupervised learning? Kira-kira apa jawaban kalian? Unsupervised learning membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih sedikit daripada supervised learning. Komputasi yang jauh lebih sedikit. Enggak sepenuhnya benar. Supervised learning hanya digunakan untuk regresi, sedangkan unsupervised learning untuk klasifikasi. Enggak deh, supervised learning tidak bisa digunakan untuk prediksi masa depan. Sure? D. Supervised learning menggunakan data berlabel, label data, sedangkan unsupervised learning menggunakan data tidak berlabel. Kalau ini gampang banget. Ya, jawabannya adalah D. Benar, hijau. Tampilkan petunjuk. Tidak ada ya. Oh, kayaknya bakal ada jawabannya kalau salah aja sih. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jawaban kalian apa BTW? Oh, ini ada. Pembeda utama adalah keberadaan label target yang memandu proses pelatihan pada supervised learning, sementara unsupervised mencari pola tersembunyi tanpa panduan label. Contohnya kayak clustering, ya kan? Lanjut ke nomor 2. Seorang insinyur data ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka tanpa memilih kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Algoritma mana yang paling cocok? A. Cummins clustering, B. Logistic regression, C. Support vector machine atau SVM, D. Linear regression. Yang mana guys? Kalau aku sih Cummins clustering. Oke, bener banget. Cummins adalah algoritma supervised learning yang sangat populer untuk menemukan kelompok cluster dalam data yang tidak berlabel. Oh ya, BTW, ini kan Cummins clustering itu masuk unsupervised, dan yang sisanya ini logistic regression, support vector machine, SVM, dan linear regression ini masuk ke algoritma supervised learning atau bisa digunakan untuk data dengan label kayak gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Wow, keren. 2. Apa tujuan utama dari algoritma linear regression? A. Mengklasifikasikan gambar menjadi kucing atau anjing. Memprediksi nilai output kontinu berdasarkan satu atau lebih variabel input. C. Menghasilkan rekomendasi produk untuk pengguna e-commerce. D.
D. Mengurangi jumlah fitur dalam dataset yang sangat besar. Apa jawabannya, guys? Kalau aku sih bakalan pilih yang belah ya. Oh, benar. Linear regression bekerja dengan memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen numerik. Contohnya adalah ketika kita ingin memprediksi harga minyak goreng ke depannya. Kira-kira beberapa bulan ke depan itu harga minyak goreng bakal berapa ya? Kalau kita masukin variabel tentang harga, terus mungkin waktu, lalu pokoknya data-data historis kayak gitulah. Kalau yang A, mengklasifikasikan gambar menjadi kucing atau anjing, itu kita bisa pakai algoritma klasifikasi atau mungkin CNN. Wah, sumpah ini sumuk banget. Gerah banget ya aku di depan kayak ini, di depan lighting. Terus C, menghasilkan rekomendasi produk untuk penggunaan e-commerce. Ini forecasting juga, ini clustering juga bisa, tapi klasifikasi juga bisa. Mengurangi jumlah fitur dalam dataset yang sangat besar. Kalau ini nanti masuknya udah ke fitur engineering, yaitu kalau nggak salah namanya PCA, Principal Component Analysis. Kayak gitu. Oke, lanjut. 3 poin. Algoritma random forest terdiri dari kumpulan banyak model yang bekerja bersama. Model dasar apa yang digunakan dalam random forest? Apakah neurons? Apakah decision tree? Apakah cluster? Apakah support vector? Random forest itu ensemble based dan itu masih masuk ke algoritma pohon. Jadinya kalau pohon basicnya dia pasti bakalan pakai decision tree. Apakah benar? Betul. Random forest adalah metode ensemble yang menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan decision trees untuk meningkatkan akurasi dari. Jadi kalau decision tree itu pohonnya cuma satu, di random forest itu ada banyak sekali pohon sehingga satu keputusan dari satu buah pohon akan dibandingkan lagi dengan beberapa keputusan dari pohon yang berbeda-beda. Kayak gitu. Lanjut. Wah, gila, ini udah keempat dan aku belum salah. Apakah aku akan berakhir push up atau enggak? Mari kita cek. Penerapan machine learning untuk mendeteksi apakah sebuah email adalah spam atau bukan spam merupakan contoh dari A. Clustering, B. Regresi, C. Classification, D. Dimensional reduction. By the way, apa jawaban kalian? Apakah clustering? Apakah regression? Apakah classification? Apakah dimensionality reduction? Jawabannya adalah classification. Oke, betul. Deteksi spam adalah masalah klasifikasi binir di mana model memprediksi satu dari 2 label kategori. BTW ini klasifikasi nggak cuma hanya dua kategori ya. Kalau ini kan kebetulan spam or not spam itu adalah binary classification, tapi klasifikasi masih juga bisa digunakan untuk multi class classification, kayak ada banyak banget kelas gitu. Clustering masih enggak, regression tadi udah dibahas di soal sebelumnya. Dimensionality reduction itu semacam kayak pengurangan dimensi dari fitur biar modelnya itu enggak keberatan saat melakukan pelatihan. Like that. Oke, 5. Aku masih bener semua. BTW kalian udah salah berapa? Atau udah masih bener semua juga? Oke, lanjut. Nomor 6, algoritma mana yang bekerja berdasarkan prinsip mencari tetangga terdekat untuk menemukan label data baru? Apakah Principal Component Analysis? Apakah Gradient Boosting? Apakah Naive Bayes? Apakah K-nearest neighbors? Apa jawaban kalian, guys? Kalau aku PCA tentu tidak. Gradient Boosting ini optimasi. Naive Bayes itu berdasarkan probabilitas. Nah, K-nearest neighbors mencari tetangga terdekat. Tetangga itu adalah neighbors, terdekat, nearest. Pasti jawabannya adalah D. Tapi kayaknya aku bener-bener nggak bakalan push up deh di akhir nanti. KNN mengklasifikasikan data baru berdasarkan mayoritas label dari tetangga terdekatnya dalam ruang fitur. Oke, bener guys. Gila, ini udah 6 dan aku masih bener. Tapi ini soalnya termasuk easy ya. Dan aku maksudnya ngacak gitu aja sih. Tadi minta Gemininya buat bikin soal karena emang aku nggak ngambil topik-topik yang khusus. Nomor 7, dalam konteks unsupervised learning, apa fungsi utama dari Principal Component Analysis? A. Mengelompokkan dokumen teks ke dalam topik-topik tertentu.
B. Mengurangi jumlah variabel atau fitur sambil tetap mempertahankan informasi sebanyak mungkin. C. Memberikan label otomatis pada gambar yang tidak berlabel. D. Memprediksi harga rumah di masa depan. Apa jawabannya, guys? Ya, benar banget, jawabannya adalah B. Mengurangi jumlah variabel fitur sambil tetap mempertahankan informasi sebanyak mungkin. Kalau aku, apakah itu benar? Ijo. PCA digunakan untuk reduksi dimensi dengan cara mengubah variabel asli menjadi set variabel baru yang tidak berkorelasi. Jawabannya benar. Kalau A, mengelompokkan dokumen teks ke dalam topik-topik tertentu, itu kayaknya nanti maksudnya bakalan ke Natural Language Processing yang NLP itu. Terus kalau C, memberikan label otomatis pada gambar yang tidak berlabel, berarti klasifikasi nggak sih? Tapi kayak CNN gitu. Terus dia memprediksi harga rumah di masa depan, masuknya itu nanti bakal ke regresi. 7 soal bener. Oke, 3 soal lagi. Kayaknya aku beneran bakalan nggak akan push up deh. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh implementasi machine learning di dunia nyata dalam bidang medis? A. Menyimpan catatan riwayat kesehatan pasien dalam lemari arsip. Is that machine learning stuff? B. Sistem yang menganalisis gambar rongsen untuk mendeteksi tanda-tanda awal kanker paru-paru. Keren. C. Mencetak struk pembayaran obat di apotek. D. Menghitung jumlah pasien yang datang ke rumah sakit setiap hari secara manual. Wah, ini aku nggak sebodoh itu ya. Nggak boleh astagfirullahaladzim, tidak boleh sombong guys, tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Oke, apa guys jawabannya? Kita coba yang B ya. Benar, fisik komputer yang menggunakan deep learning dapat membantu dokter mengidentifikasi anomali pada citra medis dengan akurasi yang tinggi. Gila, keren banget kan? Oh ya, by the way, soal ini ya, aku tuh punya cerita. Kita break dulu. Aku tuh punya cerita. Itu rektorku itu ngajar machine learning di semester aku ini, dan kebetulan aku itu asisten dosennya dia. Nah, dia itu cerita kalau tesisnya dia di S3 itu dia ngambil itu loh, kayak deteksi tumor otak gitu guys. Dan gilanya itu tuh dia bisa ngedeteksi nggak cuma ada tumornya itu, tapi juga kayak beberapa kondisi-kondisi yang bisa dideteksi secara langsung, secara sekaligus gitu loh. Dan itu tuh benar-benar kayak memberikan apa ya, masukan dan insight banget buat para dokter. Ini BTW mouseku apa ya? Oke. Jadi ketika diuji oleh beberapa dokter itu kayak wah gila, ini kalau misalnya kita nganalisis pun kita butuh waktu 1 minggu, tapi dengan adanya machine learning dan AI, deep learning, kita bisa melakukan ini dengan lebih cepat. Dan gokilnya memang itulah the power of artificial intelligence, machine learning, and deep learning, and computer vision. Oke, kita lanjut ke nomor 9. BTW udah 8 soal dan aku masih bener semua. Oke, aku gak bakalan push up kayaknya guys. Aku gak bakalan tambah gerah nanti. Nomor 9, apa kelemahan utama algoritma decision tree yang sangat kompleks? A. Waktu pelatihan yang selalu sangat lambat dibandingkan neural network. B. Tidak bisa menangani data kategorikal. C. Overfitting dan underfitting. Nah, kalau ini kayaknya aku bakalan sedikit mikir nih. Betul, kalian bisa sambil mikir ya jawabannya apa, atau tulis juga di kolom komentar. Waktu pelatihan selalu sangat lambat dibandingkan neural networks. I think no. Tidak bisa menangani data kategorikal. No. Overfitting or even underfitting. Overfitting, underfitting. Decision tree yang sangat kompleks. Berarti karena kalau algoritmanya sangat kompleks, otomatis dia bakalan sangat ketat banget dong. Dia bakalan sangat strict dalam melakukan pelatihan. Jadi pasti bukan hasilnya itu lemah, tapi justru bisa memberikan hasil yang terlalu over. Aku bakalan jawab C. Apakah benar guys? Betul guys ya. Decision tree yang terlalu dalam cenderung menghafal data pelatihan secara detail termasuk noise-nya, sehingga gagal melakukan generalisasi pada data baru. Ternyata betul kayak gitu. Tapi kalau waktu pelatihan yang selalu sangat lambat dibandingkan neural networks, enggak ya, karena selama aku 1 tahun lebih ngulik machine learning,
kayaknya nggak ada deh decision tree lebih lama daripada neural network. Soalnya neural network itu pakai epoch itu, dan itu kalau nggak pakai GPU T4, kalau aku tuh pakai itu nggak pakai GPU T4 yang di Google Colab itu bakal lama banget. Itu oke, soal terakhir, dan apakah aku akan push up? Sistem rekomendasi pada platform streaming seperti Netflix atau YouTube sering menggunakan teknik yang disebut collaborative filtering. Oke, pernah denger sih. Ini termasuk dalam kategori apa jika sistem belajar dari pola interaksi banyak pengguna? Wait. A. Machine learning seringkali pendekatan hybrid atau unsupervised untuk mencari kesamaan. B. Manual data entry. C. Hanya supervised learning. D. Purely hardware automation. Wait. Sistem rekomendasi pada platform streaming seperti Netflix atau collaborative filtering. Berarti ada berapa banyak gitu ya? Kategori apa jika sistem belajar dari pola interaksi banyak pengguna? Pendekatan hybrid atau manual data entry? Hanya supervised learning. Kolaboratif filtering berarti perpaduan, kolaborasi. Pendekatan hybrid atau unsupervised mencari kesempatan. A. Aku nebak A, kalian nebak apa? Kayaknya kalau misalnya di ujian pun ada jawaban yang paling panjang, itu kayaknya bakal tetap kita pilih ya. Oke, apakah A? Betul, aku nggak akan push up. Sistem rekomendasi menggunakan data historis dan pola kemiripan antar pengguna atau item untuk memprediksi preferensi masa depan. Oke, jawabanku 10 bener semua. Tapi menurutku ini masih easy sih soalnya. Kayaknya mungkin beberapa hari ke depan aku bakalan bikin lagi yang kayak gini dengan challenge yang sama, karena aku belum bisa push up hari ini. Aku bakalan bikin lagi. Oh ya, btw guys, kalian bener berapa? Kalian coba terus dong di kolom komentar. Dan I think like today is enough. Kita masih ringan-ringan dulu aja lah, aku habis sakit. Mungkin beberapa hari ke depan aku bakal update lagi dengan soal yang lebih kompleks lagi biar aku bisa push up dan olahraga. And yeah, that's it. Thank you very much for your attention. Terima kasih udah menemaniku belajar secara singkat ini, sedikit memanasi otak untuk mempersiapkan tahun baru. Karena kenapa kita harus menunggu sampai tanggal 1 ya, kalau kita bisa curi start di akhir tahun. Kayak gitu. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat kontennya, biar aku makin punya banyak inspirasi dan makin semangat berbagi, sharing kepada kalian, dan siapa tahu ilmu yang aku bagikan juga bakal berguna bagi kalian juga. Saran masukan silahkan banget, aku open banget guys terhadap saran dan masukan biar channel ini juga sama-sama berkembang ke depannya. And yeah, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Thank you.